wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suharyono SPD selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Ibu Septi Karuniawati SPD RPD, Kepala Sekolah SD Negeri Kecil Karangharjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil Karangharjo. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Ibu Septi Karuniawati SPD RPD CGP Angkatan 10 SD Negeri Kecil Karangharjo. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Bapak Pengajar Praktik Bapak Suharyono SPD. Kepada Bapak Suharyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi Kurniawati SPD NPD, Kepala Sekolah SD Kecil Karangharjo dan merupakan calon guru penggerak angkatan 4 angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil Karangharjo. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kita hidayah inayahnya sehingga kita dapat bertemu di antara pendampingan individu 2 dengan topik visi dan rasa perubahan sekolah. Yang kedua, salam mari kita persembahkan pada Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak dihormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini, atas dukungan panjenengan terkait dengan proses yang Ibu Septi laksanakan, yang harus beliau selesaikan proses demi proses. Sampai detik ini beliau sudah sampai ke modul 2.1 itu, dan ini juga pendampingan individu yang kedua kalinya, dan sebentar lagi nanti insya Allah tanggal 19 ada kegiatan loka 2 di SMP Negeri 3 Purwokerto. Bapak Ibu saya hormati, mohon maaf ya kami agak terlambat mau begitu padatnya acara. Alhamdulillah pagi tadi saya bisa sowan di SD Negeri 2 Selo. Biasanya untuk kemarin kami ada udah tidak bisa sowan itu karena begitu banyaknya acara. Alhamdulillah acara di SD Negeri Kecil Karangharjo ini jam 10, terus setengah 9 saya sudah ada di acara perpisahan kelas 6 ataupun pelepasan TK atap 1 atap SD Negeri 2 Selo. Untuk mencatat itu sedih Selo kalau beri pundi. Tapi kalau jauh seperti di Karangharjo mungkin saya tidak bisa sowan ke acara perpisahan. Nanti malam juga ada. Kemarin ada acara undangan. Kalau siang saya tidak bisa, Bu. Ada acara PI dan juga pas malam pagi. Ini nanti malam jam 18.30 Pak. Kalau malah di Malaysia ada logam, namun juga nanti sudah ada kegiatan. Jadi di Karangharjo juga ada, tidak siang malam juga ada kegiatan pelepasan. Bahasanya pelepasan bukan sudah itu, karena terkait dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek bahwa untuk terkait sudah tidak diperkenankan. Biasanya kita kemas dengan pelepasan. Nah, ini. Kemudian terkait kegiatan hari ini Bapak Ibu, inilah yang harus beliau bisa lakukan atau laksanakan. Ini alurnya adalah Ibu Septi nanti
mengajak diskusi panjenengan, memfasilitasi panjenengan terkait dengan visi sekolah atau visi calon guru penggerak. Artinya visi sekolah yang versi guru penggerak, itu maksudnya ya. Nah, nanti setelah dirumuskan visi guru penggerak dari Bu Septi, bisa menjadi acuan, bisa menjadi refleksi, bisa menjadi sebuah referensi menjadi visi sekolah dikecilkan ini. Maksudnya ya. Dan setelah teruskan musyawarah dengan Bapak Ibu semua, ada prakasa perubahan. Prakasa perubahan itu upaya untuk mewujudkan visi tersebut menjadi sebuah kegiatan yang terlaksanakan. Visi itu berasal dari mimpi dulu, maka dari namanya ada pemantik terkait dengan harapan, impian, mau dibawa kemana atau panjenengan ingin siswa lulus seperti apa ke depannya, ingin sekolah yang ke depannya seperti apa. Kita bermimpi dulu. Setelah bermimpi, baru kita berusaha mewujudkan mimpi tersebut untuk menjadi sebuah kenyataan. Oke Bapak Ibu, kita mengacu pada bangsa Indonesia, negara Indonesia. Negara Indonesia dulu baru impian dari pendiri bangsa kita, tokoh-tokoh kita, pejuang kita, baru sebuah impian, belum ada Indonesia itu seperti apa, nggak ada. Ya Pulau Jawa ada, Nusantara ada, tapi Indonesia negara yang seharusnya belum ada. Kita masih diberi nama negara India Belanda ya Bapak Ibu, di bawah koloni Belanda. Orang penak dijajah mengiyo di pos keringeting. Kita tidak punya kemerdekaan menentukan nasib kita sendiri. Dengan itulah, dengan senasib, sepenanggungan, sejerih payah, akhirnya tokoh-tokoh pendiri kita berangan-angan, bermimpi. Bila suatu saat kita bisa menentukan nasib tersebut bagaimana. Kita bermimpi ada sebuah bangsa besar, yaitu bangsa Indonesia. Telah bersatu bermimpi dengan pendiri kita, diwujudkan dengan perjuangan. Ada yang mengangkat senjata, ada yang diplomasi dan sebagainya, menggunakan koordinasi, sehingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Gedung Bekasi Timur diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saja masih banyak perjuangan Bapak Ibu. Baru ada beberapa pengakuan dari negara tetangga. Berarti kita masih ingin dijajah, kita mempertahankan kemerdekaan itu. Tentunya dengan spirit perjuangan pendiri kita juga terimbas kepanjangan Bapak Ibu. Bergerak menggerakkan. Termasuk ini juga di Ibu Sekti yang juga kepala panjenengan Promotor sangat pada mendukung, mensupport beliau untuk program guru penggerak. Ini sebuah proses yang harus beliau lalui, beliau ikuti terkait dengan nanti program-program berikutnya atau modul-modul berikutnya. Ya. Mungkin beliau manusiawi, saya juga ada yang dulu pernah kesal Bapak Ibu, orang barbar Bapak. Ini sampai toh baik. Kalau hanya tugas guru penggerak mungkin wajar dan biasa, tapi tugas kita tidak cuma itu gitu Bapak Ibu. Tugas kedinasan yang lain, mengajar mungkin khusus yang operator, anak-anak kajian aset, bos dan sebagainya. Tagihan anak tekokan bareng-bareng, semua harus selesai. Inilah kita harus pandai-pandai membagi waktu, pandai-pandai manajemen waktu. Intinya untuk Bu Septi, jaga kesehatan yang pertama. Kalau kita sehat, kita menjaga apapun jadi nyaman, tenang. Bahkan kalau ketenangan, kenyamanan lari awet diri, aku dulu biasanya kalau itu. Tapi tetap kita harus disiplin waktu, istirahat, waktunya kita dahar dengan kita butuhkan sumber tenaga untuk mengerjakan sebuah tugas. Itu Bapak Ibu dan saya terkait ke depan, alhamdulillah program program ini juga saat ini juga ada angka 11 Bapak Ibu ya. Mungkin ini semua sudah cukup Ibu. Mungkin sudah Mas Hendy ya. Mungkin yang lain menyusul ya Bapak Ibu. Ya tugas kalian Bu untuk menggerakkan, memberi motivasi pada Bapak Ibu yang lain. Inilah sebuah program yang lagi melahirkan bagi kami. Terkait nanti berlanjut atau tidak,
wong malam ya, nanti kita sebagai wong cilik manut program pemerintah. Biasanya nak kurikulumnya kok ganti pemerintah ganti kurikulum, gitu Bu ya. Saja seperti itu dulu. Lagi mungkin kurikulum 13 ganti mulai kurikulum merdeka. Lagi paham lo pribadi. Oh gampang ini yo seperti ini penilaiannya. KI 1, KI 2, KI 4 seperti itu. Lagi kemudian baik ganti kurikulum merdeka. Nanti kemudian besar lagi berubah nama juga. Kurikulum nasional seperti itu loh Bapak. Tapi kita tidak boleh mengeluh ya. Kita tetap guru tidak perlu mengeluh, guru akan lakon ya. Kita siap menerima apapun tugas yang diemban kepada kita. Kita terima dengan lapang dada. Inovasi yang ada kita terima. Intinya panian jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Jangan ragu dengan hal-hal yang baik. Oleh itu pesan kami tetap semangat baik tugas kedinasan dan tugas-tugas program yang lain. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila bentuk kata kami yang merampas. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Aku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu doa oleh Ibu Himmatul Ulia SPD. Pada Ibu Himma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu wa yuwafiqu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syu'uril maut wa najata minan nar wa afina al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. Acara yang keempat, ini inti dari kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Ibu Septi Karuniawati SPD LPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Septi Karuniawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suharyono SPD, Bapak Pengawas Korwil Cam Talanggarjo, sekaligus Bapak Pengajar Praktik CGP Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SD Negeri Kecil Talanggarjo. Terima kasih atas pun Bapak di SD kami tercinta, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru meluangkan waktunya dalam rangka kegiatan CGP saya, yaitu pendampingan individu, diskusi, visi, dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sejenak memperhatikan yang ada di layar. Itu adalah tempat pengabdian kita, tempat setiap hari kita bertemu, tempat setiap hari kita bekerja. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang sekolah kita? Apa yang ada di gambaran Bapak Ibu?
tempat mengajar, keluarga. Siapa lagi? Tempat berkumpul setiap hari, bertemu dengan anak-anak didik tercinta. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, sekolah adalah kita ibaratkan seperti sawah. Ngoten nggih. Karena setiap hari kita bekerja. Nah, kita sebagai petani ibaratkan seperti itu. Nah, sawah ini yang ada di hadapan panjenengan semua, tentunya panjenengan sebagai petani ingin sawah saya, sawah kula, tangguli tanduran ingkang mentes. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Yang tujuannya apa? Nanti saat panen saya akan menghasilkan panen yang luar biasa, yang bisa saya konsumsi, yang bisa saya simpan, yang bisa saya jual. Nah, tanaman itu kita ibaratkan anak didik kita. Nah, jika panjenengan memberikan rabuk, mencangkul, merawat dengan tekun, dengan teliti, insya Allah pasti tentunya anak didik kita akan menjadi anak didik yang berkualitas, yang mempunyai karakter yang baik sesuai dengan yang kita harapkan. Sama halnya perumpamaan dari Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi sekolah kita ini tentunya panjenengan mempunyai tujuan, mempunyai visi. Tidak mungkin panjenengan tidak punya tujuan. Nggih, apa mungkin sawah dibiarkan tak boten, tetap ditanduri tanduran yang berkualitas, yang bermutu. Mari kita bersama-sama menggapai tujuan itu untuk kemajuan SD kita tercinta. Siap ya Bapak Ibu nggih? Ya. Terima kasih. Kata pengantar dari saya Bapak Ibu, visi tidak hanya sekedar impian seperti yang disampaikan oleh beliau Pak tadi, tetapi representasi dari aspirasi, dari pendapat kita yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap perjalanan, visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita melalui apa yang tampak di hadapan mata, memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam anak didik, sekolah, dan kita gali kesempatan yang belum terwujud. Di dalam setiap individu, organisasi, dan masyarakat, visi adalah api. Ibaratkan api yang menyalakan semangat dan kemauan untuk berubah. Semangat Bapak Ibu? Maka kita lanjutkan. Tujuan diskusi kita pada siang hari ini yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan, mari kita simak bersama-sama ada sepenggal atau sebait puisi karya Bapak Proklamator kita Bung Karno. Mohon maaf jika nanti dalam penyampaian sedikit berbeda, itulah saya. Yang beda-beda itu kita cari nanti bersama. Oke, Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguni
Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, sedikit puisi dari Bung Karno. Tentunya ada makna yang tersirat dari puisi ciptaan beliau. Kira-kira Bapak Ibu, makna apa yang terdapat dalam puisi tersebut? Monggo, saya ingin Bapak Ibu berpendapat karena sekali lagi di sini tempat kita sharing ya, dalam komunitas belajar ini kita sharing menemukan sebuah tadi visi sekolah. Monggo mic-nya bisa yang ingin berpendapat silahkan. Makna apa yang terkandung dalam puisi Aku Melihat Indonesia? Monggo Pak Joko silahkan. Kita beri kesempatan yang pertama untuk Pak Joko berpendapat. Dari puisi itu sedikit apa ya, sedikit yang dapat ada dalam gambaran bahwasanya di mana kita berdiri di satu bumi, kita berdiri ya, kita mengajakkan kaki. Di situ kita bisa melihat bagaimana banyaknya beragam alam yang ada di bumi kita ini, khusus di Indonesia yang bisa kita inspirasikan dari lagu dari Sabang sampai Merauke. Di situ terlihat bahwa Indonesia itu beragam seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Indonesia beragam, berbineka tunggal ika, tapi tetap satu juara. Baiklah Bapak Ibu, makna puisi dari puisi tadi Aku Melihat Indonesia. Puisi tersebut menunjukkan visi Presiden kita yang pertama itu Bapak Soekarno, wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Joko. Dari beliau kita belajar bahwa visi itu dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus tadi menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi antara saya dan panjenengan dalam suatu komunitas. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten Bapak Ibu, di mana salah satu tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi sekolah saat ini sebagai awal, sebagai garis start, dan membayangkan kita mau bermuara kemana, finish seperti apa yang ingin kita capai. Mewujudkan visi seperti mencapai tujuan-tujuan Bapak Ibu, yaitu mencapai prakarsa perubahan. Di situ disajikan dua tempat ya. Mari kita analisa bersama-sama. Masalah dapat diatasi, dapat diselesaikan. Upayanya bagaimana? Mencari dan mengatasi masalah tersebut. Perspektif cara pandang kita, pasti ada sesuatu yang salah karena timbul masalah. Ini betul Bapak Ibu. Fokus kita mencari kelemahan dalam sistem tersebut. Kelemahannya apa ya? Masalah itu tadi. Jadi kesulitan yang panjenengan alami berarti sebagai batu sandungan. Karena kesulitan yang panjenengan alami sebagai batu sandungan berarti mindset panjenengan emosinya negatif. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, kekuatan atau potensi
yang kita gunakan untuk mengidentifikasi, mengapresiasi, dan menyelidiki. Pandangan kita, perspektif kita, pasti ada kekuatan atau potensi yang ada di situ dalam sebuah sistem itu yang membuat kita semangat, gotong royong, sehingga jika ada masalah menjadikan kita itu suatu tantangan, bukan sebagai suatu batu sandungan. Batu sandungan kan berarti kita langsung putus asa. Oke? Kalau masalah kita jadikan tantangan, berarti ada rasa semangat, ada rasa gotong royong, kolaborasi untuk menyelesaikan tantangan itu. Betul ya? Nah, pengalaman yang akan kita dapat berarti mindset kita berupa pikiran yang positif. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik lebih banyak menggunakan mindset yang negatif atau yang positif, Bapak Ibu? Pola pikir kita, pandangan kita kan elek terus, jelek terus. Atau kita menilai anak didik kita dengan pola pikir yang positif, yang baik-baik. Pasti ada sesuatu yang akan kita selesaikan dan pasti ada solusinya. Kita pilih yang mana, Bapak Ibu? Positif. Yang positif. Terima kasih, Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita mempunyai pola pikir, mempunyai pandangan yang selalu berpikir positif, selalu berpikir ke depan. Mungkin ya Bapak Ibu ya, yang negatif kita kurangi karena hanya akan mengganggu kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Win-win solution itu pasti ada. Jadikan masalah itu sebagai tantangan, bukan sebagai itu kerja individual, bukan, karena kita adalah tim. Sekali lagi kita tim di SD Negeri Kecil Karangrejo. Dari tim itu mari kita bersama-sama mensukseskan visi yang akan kita buat nanti. Betul ya? Terima kasih. Kita lanjutkan. Kekuatan visi, Bapak Ibu. Kekuatan visi itu seperti harapan dan doa kita. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan. Tadi sudah saya sampaikan lagi, menggerakkan hati dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nanti budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Prakarsa perubahan bukan hanya slogan, jadi bukan sekedar kata-kata dan bukan hanya judul kegiatan. Saya ingin ini selesai, itu tidak. Prakarsa perubahan ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dengan begitu diharapkan dapat mempunyai stimulus, bayangan akan inisiatif, tindakan, kegiatan yang harus kita jalankan demi mewujudkannya. Sekali lagi, tidak hanya sebuah kata-kata, tidak hanya sebuah tulisan. Lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa kalimat terumpam. Kira-kira cita-cita apa untuk murid kita? Punya cita-cita tidak kira-kira Bapak Ibu? Punya, pasti punya. Dan lebih semangat harus punya cita-cita, punya program yang kita capai. Cita-cita panjenengan semua untuk anak didik kita itu apa? Tentunya cita-cita Bu Yuli untuk anak didiknya pasti berbeda dengan Bu Rima. Demikian juga sebaliknya. Nah, di sini ada kertas. Saya ingin Bapak Ibu semua menuangkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu dalam secari kertas ini. Ada 6 pertanyaan tentang cita-cita untuk anak didik kita. Saya ingin melihat cita-cita apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan untuk anak didik kita. Itu ada 6 Bapak Ibu ya. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah
Itu 1 sampai 6 ya Bapak. Kalau kurang bisa tambah lagi kertasnya. Kebetulan banyak kertasnya. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa 5. Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk, dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa 1 menit ya dari sekarang. Monggo. Oke, siap. Bapak Ibu bebas berpendapat tanpa ada tekanan dari kanan kirinya. Tidak harus sama. Jika sudah ada yang selesai, bisa ditempel di kertas manila yang ada di samping layar. Tidak usah yang jauh-jauh Bapak Ibu, yang kira-kira ada di bayangan panjenengan. Saya ingin anak didik yang begini, yang seperti ini, yang simpel-simpel saja. Monggo, sudah selesai bisa ditempel. Ini ya, sudah selesai. Nih, pakai ini dulu, kasih ini. Sudah nih tambah kertas. Berarti cita-cita yang ingin dicapai tentang anak didik banyak sekali. Tidak apa-apa Bu. Terima kasih Bunda. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain menuliskan cita-cita kalimat penumpang untuk murid, boleh Bunia membacakan cita-cita apa yang ada dalam pikiran panjenengan tadi. Monggo. Sini boleh ambil dibaca kalau sudah lupa. Terima kasih Bu Zati. Saya akan menjawab kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, saya memberikan murid-murid yang imajinatif dan kreatif. Soalnya kalau murid itu imajinatif dan kreatif itu tidak semua murid bisa imajinatif dan kreatif.
Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai karakter. Setiap anak itu mempunyai karakter pribadi masing-masing, dan setiap anak mempunyai pribadi, sosok pribadi yang berbeda-beda itu. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan berakhlak dan berkarakter, berkompeten, berakhlak dan berkarakter. Terus yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa berkompeten dan berakhlak mulia. Setiap murid itu bagi saya harus mempunyai keinginan dan mempunyai akhlak yang mulia, sopan santun kepada bapak ibu guru dan teman-teman semua. Terus yang kelima, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk memajukan sekolah ini. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita semua bisa untuk berkompeten. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau, sahabat yang luar biasa nih Bapak Ibu. Silahkan bisa dilanjutkan atau tidak yang selesai akan dikumpulkan ditempel. Langsung saja saya beri kesempatan untuk Febi menyampaikan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab kalimat rumpang. Ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid saya yang berkarakter jujur dan mandiri. Nah, dengan karakter jujur dan mandiri tersebut, kita sebagai guru itu lebih ibaratnya gampang dalam menerapkan pendidikan ke anak didik kita. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah aset sekolah yang harus kita jaga dalam mendidik. Nah, jadi anak itu kita jadikan aset kita sendiri. Jadi kita sudah punya aset. Nah, aset itu milik kita, berarti kita kan harus menjaganya. Gitu. Terus yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan suatu kebersamaan. Entah itu kebersamaan bersama guru, kepala sekolah maupun dengan anak didik kita di kelas. Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa guru, mereka menganggap kita sebagai guru itu adalah orang tua kedua bagi mereka. Nah, jadi bagi anak, mereka di rumah sudah punya orang tua dan sudah diberikan pendidikan pertama oleh orang tua yang di rumah, dan kita sebagai guru menjadi orang tua kedua di dalam sekolah. Kemudian saya dan guru lain di sekolah yakin untuk memajukan pendidikan di SD Negeri Kecil Karangrejo. Kita harus yakin, kita harus optimis, kita harus percaya diri bahwa pendidikan di sekolah SD Negeri Kecil Karangrejo ini milik kita. Jadi kita dapat berkolaborasi dan akan selalu berkolaborasi tentang pendidikan, sekitar pendidikan di SD kita sendiri. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid. Karena tujuan utamanya ya hanya satu itu. Kita harus mendidik dengan baik, menjadikan siswa itu yang mempunyai pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kita pendidikan di SD kita harus berpusat pada murid. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk pendapat dari Pak yang luar biasa. Bangga saya tambah ini Pak Her. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, sudah ada yang selesai lagi? Monggo sekalian Yuli menyampaikan hasil yang telah ditulis tadi. Sampaikan dulu enggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang jujur, santun, dan berkarakter. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah
bagaikan kertas kosong yang harus kita isi dengan nilai-nilai positif. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kebutuhan siswa sesuai dengan karakter atau kemampuan masing-masing siswa. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa tugasnya adalah belajar sepanjang hayat. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk selalu membersamai siswa dalam belajar sehingga menjadi siswa yang berkarakter, santun, dan jujur. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai cita-cita untuk murid kita harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Tambah lagi ini Bapak. Luar biasa, pendapat Bapak itu berbeda-beda dan saya pribadi sangat bangga di luar bayangan saya ini. Monggo, selanjutnya Ibu Dedi silakan. Mohon maaf, sudah selesai. Terbaik, beriman dan berakhlak mulia dan peka terhadap semua perkembangan pengetahuan. Nomor 2, saya percaya bahwa murid adalah anak yang membanggakan dengan segala potensi yang dimilikinya. Nomor 3, di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid dan kenyamanan murid. Nomor 4, murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar di sekolah adalah sesuatu yang menyenangkan. Nomor 5, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk mendidik murid sampai menjadi anak-anak yang hebat. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih. Luar biasa. Pertama dengan Bu Deni. Terima kasih Bu Deni telah menyampaikan pendapatnya. Silahkan kita lanjutkan. Wina, monggo. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan pendapat dari Bu Hima, cita-cita untuk murid. Ya, terima kasih Ibu Septi atas waktunya. Saya akan menjawab mengenai kalimat terumpam. Yang pertama, saya ingin memimpikan murid-murid yang memikirkan masa depannya kelak. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah penerus bangsa dan negara ini. Dan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Mengutamakan adab dan akhlak seorang siswa tersebut. Dan yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka hanya tugasnya belajar dan bermain. Dan yang kelima, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk membantu mewujudkan cita-cita mereka. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa memajukan sekolah itu harus dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih Bu Hima. Maaf. Yang terakhir Pak Joko, monggo. Cita-cita untuk murid. Ya, untuk pertanyaan Bang yang pertama, saya membimbingkan murid-murid yang kreatif. Kreatif di sini dalam artian kreatifan itu adalah suatu hal yang baru yang dapat memberikan sesuatu pada sekolah ini sehingga sekolah ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Untuk yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang suka berinovasi. Kenapa? Karena anak-anak itu mesti beragam, pola pikirnya juga bermacam-macam seperti itu. Terus yang ketiga, di sekolah yang saya utamakan, di sekolah saya mengutamakan kebersamaan. Sekolah saya mengutamakan kebersamaan karena kebersamaan adalah suatu kekuatan di mana semua siswa itu menjadi satu padu, akhirnya bisa mewujudkan sesuatu hal yang baru. Terus yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kebersamaan itu adalah
suatu potensi di mana sesuatu hal itu tidak dapat diwujudkan dengan sendiri, butuh yang namanya kebersamaan. Terus yang kelima, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk bisa memfasilitasi keberagaman dari siswa-siswa tersebut. Seperti itu. Terus yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa semua siswa itu memiliki imajinasi yang dapat kita padukan sehingga dapat mewujudkan hal-hal yang baru yang bisa menjadikan sekolah kita itu menjadi lebih maju. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pendapat terakhir dari Kak Joko, luar biasa. Saya bangga sekali. Ternyata Bapak Ibu cita-citanya luar biasa sekali. Ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 pendapat Bapak Ibu, mari kita analisa bersama-sama. Semuanya tadi beragam ya. Saya dapat menyimpulkan yang pertama, cita-cita Bapak Ibu yaitu anak yang berkarakter. Terus Bapak Ibu, yang mempunyai budaya positif, kemudian mengutamakan kebersamaan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dari cita-cita untuk murid yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang setiap hari sudah panjenengan nyanyikan ataupun ucapkan dengan gerakan, dengan lagu sebelum pembelajaran dimulai. Kesaring boten tegang. Pelajar Pancasila kalau menyampaikan ke anak beriman bertakwa. Apa itu beriman bertakwa? Kebinekaan global yang bagaimana Pak Bu? Kebinekaan global, gotong royong mungkin tahu. Mandiri, yang bagaimana mandiri? Kreatif yang bagaimana Bu? Bernalar kritis. Mungkin dengan sedikit gerak dan lagu anak-anak akan mudah mengingat. Seperti lagu apa bisa ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Contoh ya Bapak Ibu, berdiri kesaling bukan tegang, saling kenalan, saling pegel ya. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cita-cita murid tadi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Visi SD Negeri Kecil Karangharjo, Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman, berkarakter, serta berwawasan global. Sekali lagi, visi kita terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman, berkarakter, serta
Sedangkan misi SD kita yang pertama yaitu dari visi tadi yang menentukan misi, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Akademik berarti pelajaran, non akademik berarti selain pelajaran, contohnya apa Bapak? Olahraga. Kalau akademik berarti OSR. Yang kedua, menciptakan pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang ketiga, menumbuhkan pribadi yang berkarakter dengan berpedoman pada tadi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan keterampilan di bidang apa saja? Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, olahraga, seni budaya yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi anak didik kita. Terus setelah itu misi kita ada 4 yang selaras dengan misi kita tadi. Kemudian saya mempunyai 3 pertanyaan, Bapak Ibu, nanti kita jawab bersama-sama. Apakah visi sekolah kita yang selama ini sudah selaras dengan cita-cita panjenengan, cita-cita kita untuk murid tadi apa belum yang ditempel di kertas manila ini? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Dan yang ketiga, jika iya ingin ditambahkan, apa saja? Bisa dipahami? Sangat. Sekali lagi, visi sekolah kita selama ini sudah selaras atau belum dengan cita-citanya? Ada atau tidak yang ingin disesuaikan? Ingin ditambahkan, ada atau tidak? Jika iya, apa saja? Monggo, silakan Bapak Ibu berpendapat. Apakah sudah selaras untuk pertanyaan yang pertama? Bunia, monggo. Visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita panjenengan atau belum? Cita-cita kita bersama atau belum? Sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin Bu Yuli sudah sesuai? Alhamdulillah lagi. Pak Joko, sudah sesuai Pak Joko? Sudah, luar biasa ya. Pak Redi? Sudah sesuai, namun kita harus bisa memberikan tambahan misal seperti tadi anak-anak kita, divisi kita yang kemarin mungkin belum ada karakter, nah kita bisa menambahkan dengan karakter tersebut. Terima kasih. Karakternya yang bagaimana? Kalau menurut saya yang tadi mandiri dan jujur. Berarti menjawab pertanyaan yang kedua. Berarti ada yang ingin ditambahkan di visi sekolah tadi. Jika iya, sudah terjawab oleh pendapat Pak Hendy. Tinggal 2, saya juga ingin mendengar. Bagaimana? Sudah sesuai? Tidak ada yang ditambahkan? Terima kasih. Bu Ima, sudah sesuai. Bapak Ibu, berarti ada yang ingin ditambahkan dari visi tadi. Kita kembali dulu ya. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman, berkarakter, serta berwawasan global. Tadi dari Pak Medi ditambahkan yang kami ini dispesifikan. Yang berkarakter, seperti itu Pak Medi ya. Yang berkarakter dispesifikan Bu. Karakter kan banyak Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita hasil diskusi ini kita sepakati
Apakah berkarakter ini diubah sesuai dengan pendapat Pak Benny menjadi bagaimana Pak Benny? Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman, berkarakter jujur dan mandiri, serta berwawasan. Berarti sesuai dengan nama koperasi kita, juri, jujur, mandiri. Berarti karakternya tidak dihapus, hanya ditambahkan. Mohon maaf dibantu mengingatkan, saya mau menulis ya Bapak Ibu. Oh nggak bisa ini harus keluar. Terwujudnya, saya ulangi, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman, berkarakter jujur dan mandiri, serta berwawasan global. Sepakat? Terima kasih. Jadi kita menemukan kondisi sekolah berdasarkan hasil diskusi di siang hari ini. Kita lanjutkan. Prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu yang bagaimana? Itu dengan menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu bagaimana Bapak Ibu? Inquiry apresiatif yaitu kita mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih baik dengan langkah-langkah menggunakan metode baja. Baja itu kepanjangan dari B, buat pertanyaan. A apa Pak? Ambil pelajaran. G, dari impian. J, jabarkan. Yang terakhir A, atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang akan kita bahas yaitu pembentukan rasa percaya diri peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Metode baca yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama atau define. Itu ada 2 pertanyaan, kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang akan kita lakukan apa? Yang pertama, apa yang menyebabkan peserta didik tidak percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya? Kira-kira ada tidak Bapak Ibu? Boleh dijelaskan? Ada ya? Pertanyaan yang kedua, langkah apa yang harus panjenengan ambil untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Setuju? Jika ada peserta didik yang tidak percaya diri, pasti panjenengan kira-kira saya harus bagaimana? Betul. Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan kita lakukan yang pertama yaitu melakukan asesmen awal, penilaian awal. Kenapa tadi ada anak yang tidak mempunyai rasa percaya diri untuk tampil maju di depan teman-temannya? Yang kedua yaitu berdiskusi dengan rekan guru sejawat dalam komunitas belajar. Yang ketiga, mencari referensi tentang cara meningkatkan rasa percaya diri yang nantinya akan diterapkan ke anak didik. Dan yang terakhir, tindakan yang terakhir yaitu menstimulus peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok. Baca yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru yang sudah berhasil meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Tadi ada tidak di kelas panjenengan? Ada. Nah, jawabannya hampir seragam. Ya, panjenengan mencari siapa tuh yang sudah, Bapak Ibu guru yang sudah berhasil meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru tersebut berhasil meningkatkan rasa percaya diri peserta didiknya? Dan yang ketiga, keterampilan apa saja yang harus panjenengan dan saya kuasai untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik?
berkolaborasi dengan rekan guru yang sudah berhasil meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Kemudian yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dalam kolaborasi tadi, dalam komunitas belajar, pasti kalian bertanya dan gali pertanyaan, ambil pelajaran, ditulis. Kemudian yang ketiga, menggali pengalaman. Gali bapak atau ibu guru itu pengalaman yang sudah berhasil meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga yaitu gali mimpi. Ada 4 pertanyaan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kebiasaan baru apa saja yang akan saya dan panjenengan dapatkan setelah percaya diri peserta didik meningkat. Yang kedua, bagaimana perasaan kita sebagai guru setelah kepercayaan diri peserta didik meningkat. Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa kita lakukan setelah percaya diri peserta didik meningkat. Dan yang terakhir, bisakah peserta didik kita mengatasi percaya dirinya dalam situasi apapun? Itu pertanyaan untuk gali mimpi. Sedangkan daftar tindakan yang akan kita lakukan atau penelitian yang akan kita lakukan, yang pertama itu membuat model pembelajaran yang bervariatif. Tidak hanya pembelajaran yang tradisional, dan tentunya Bapak Ibu guru semua sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak didik. Yang kedua yaitu menyusun program pembiasaan yang dapat meningkatkan percaya diri peserta didik. Yang ketiga, melibatkan peserta didik secara langsung dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, memotivasi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Sudah dilakukan semua Bapak Ibu? Sudah, ya, setiap hari panjenengan sudah kita lakukan. C. Jabarkan rencana untuk desain. Pertanyaan yang pertama, apa langkah sederhana yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Yang kedua, apa tindakan yang dapat mendukung usaha peningkatan percaya diri peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dan menentukan langkah selanjutnya? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara untuk saling mendukung usaha dalam meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Setelah Bapak Ibu semua membuat daftar pertanyaan, sama seperti kerja sebelumnya tadi, yaitu kita membuat daftar tindakan atau penyelidikan yang akan kita lakukan. Yang pertama, bertanya langsung ke peserta didik mengenai alasan ketidakpercayaan dirinya dan mengajak bertukar pengalaman dengan siswa yang sudah memiliki rasa percaya diri. Berarti sharing. Yang kedua, menerapkan suasana dan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan penggunaan berbagai multimetode dan multimedia. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan seperti diskusi, presentasi, dan permainan dalam kelompok. Berarti dalam pembelajaran tadi. Oke. Dan yang terakhir, mengapresiasi siswa sekecil apapun rasa percaya diri yang ditunjukkan baik dengan verbal maupun non verbal. Begitu perhatian sekecil apapun panjenengan itu sangat berharga untuk anak didik kita. Dan metode yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau peningkatan percaya diri peserta didik? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan percaya diri peserta didik? 3. Kapan rencana peningkatan percaya diri peserta didik mulai dilakukan? 4.
bagaimana rencana tindak lanjut agar percaya diri siswa berkelanjutan, karena tidak selesai di situ, tetap harus berkelanjutan. Kemudian daftar penyelidikan yang akan kita lakukan kembali lagi yaitu kolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat, karena sekolahnya adalah tim, ya, kita harus saling bekerja sama. Yang kedua yaitu melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun. Yang ketiga, mendorong siswa secara aktif untuk melakukan kegiatan rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian saling menguatkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan membudayakan kebiasaan saling menghargai dalam proses peningkatan rasa percaya diri. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penyampaian metode baca tadi, kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya? Cukup? Nah, bisa dimengerti ya, nanti kita terapkan di kelas masing-masing jika ada kasus seperti yang saya sampaikan tadi. Dari apa yang saya sampaikan tadi, mari kita jawab bersama-sama dalam forum diskusi ini, Bapak Ibu. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mencapai visi sekolah? Terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter jujur mandiri. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, beriman, berkarakter jujur mandiri, serta berwawasan global. Monggo saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk berpendapat inisiatif perubahan yang dapat dilakukan seperti apa. Monggo Kak Pedi, monggo Kak Pedi, mic-nya dulu. Baik, terima kasih. Menurut saya inisiatif perubahan yang dapat dilakukan kita bersama yaitu sekali lagi kita harus berkolaborasi dalam bentuk apapun, kepentingan apapun, agar menjadikan hasil yang terbaik yaitu dengan kita berkolaborasi. Seperti tadi kata Pak Joko, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kita harus bersama-sama gotong royong untuk menyelesaikan atau mewujudkan suatu cita-cita atau visi tersebut. Terima kasih. Terima kasih pendapat dari Bapak ini. Tepuk tangan Bapak Ibu. Betul sekali Bapak Ibu, kolaborasi. Kembali ke awal nih. Sawah ini kalau hanya saya saja yang majuin nopo bisa ke Bapak Ibu. Nah, kalau sing mandur kerja sama. Nah, lanjutan yang kedua. Kalau inisiatif perubahan dengan cara kolaborasi bekerja sama, apa saja kolaborasi yang dilakukan kita sebagai guru, orang tua, kepala sekolah saya untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi? Apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah tadi? Silahkan siapa yang ingin berpendapat. Jangan malu-malu Bapak Ibu, semakin siang semakin panas. Pak Joko, Pak Joko. Apa saja kolaborasi yang dapat panjenengan pendapat ini bebas pendapat Bapak Ibu, pendapat ini beda-beda ya, untuk mewujudkan visi sekolah. Monggo. Iya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Di sini untuk saya berinisiatif bahwa yang namanya visi sekolah itu memang harus kita sebarluaskan, dalam artian orang tua pun harus tahu bahwa sekolah ini mempunyai sebuah visi. Dari visi itu kedepannya kita bersama orang tua itu ada komunikasi di mana kita bisa melihat perkembangan siswa di sekolah seperti ini, di rumah seperti apa yang sudah
Kita orang tua kedua bagi anak didik. Betul nggih? Dan kita harus bekerja sama dengan orang tua dan juga komite sekolah. Terus sekali peran komite sekolah itu perlu. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan visi sekolah tadi. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Diundang biar tahu sejauh mana kemampuan anak. Seperti kelulusan, kita mengundang tidak hanya anak yang hadir mengambil hasil kelulusan. Saat kenaikan kelas, kita juga mengundang orang tua. Dalam menentukan misi sekolah, membuat kurikulum, kita juga mengundang komite sekolah. Dalam menyampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Joko, sekali lagi betul. Di sekolah ini dapat apa? Pasti anak akan menyampaikan di rumah dapat apa? Oh, disuruh yang baik-baik. Bapak aku sih, berarti kan jujur. Jadi budaya kok, sisi karakter anak sudah bercerita. Kita lanjutkan yang ketiga. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Bentuk kegiatannya seperti apa? Mau berpendapat sendiri atau saya tunjuk lagi? Tunjuk terus dari nanti bapak ibu kelihatannya. Saya yang muncul. Oh iya sekali, kelihatannya sangat monoton sekali ini, ya kelihatannya ini. Wah, sebelum ditunjuk kosong ya. Dia sudah tahu kalau Pikirannya masih beli ya, sebelum ditunjuk ngantuk. Ya, Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu ini, Ibu, dengan adanya koperasi juri, jujur dan mandiri, di situ anak diajari ya, dilatih atau diberi pembiasaan seperti bagaimana menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang jujur. Ketika dia membeli, dia menuliskan di situ di buku yang sudah kita sediakan, kemudian meletakkan uangnya di kotak yang sudah kita sediakan, dan apabila ada kembalian dia mengambil kembalian sesuai dengan harga yang sudah tertera di situ. Menurut saya bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan adalah itu. Terima kasih. Saya udah Pak, ini lagi promosi. Memang betul sudah kami lakukan Bapak, ada koperasi namanya Juri Jujur Mandiri. Anak-anak antusias sekali Bapak. Itu apa instalasi sini apa toh Pak Bu? Kebetulan jajan berarti Bu. Ternyata alat tulis dan harganya Bapak itu jauh di harga di luar. Jadi sangat terjangkau sekali dan anak-anak sangat antusias sekali. Tidak hanya alat tulis saja Bapak, semua perangkat untuk pembelajaran lewatnya di koperasi promosi non sewu. Dan sudah kita lakukan ya. Memang betul Bapak Ibu, sekali lagi yang pertama kita harus merencanakan. Kita merencanakan, tadi kita membuat contoh simpel nyata yang sudah kita lakukan. Kita buat koperasi sekolah yang sebelumnya belum ada. Kita buat kegiatan baru, ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari anak-anak dan orang tua. Setelah merencanakan, kita memfasilitasi tadi. Tidak mungkin langsung nulis ya, tidak mungkin. Anak tidak tahu nulis sebenarnya apa. Atau Bu nulis ya, itu ambil bayar taruh situ. Kan tidak tahu. Nulis itu tujuannya mencatat. Kita keluar berapa, masuk uang berapa. Jadi tahu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. Siapa ini kira-kira ketika campur ini? Oke. Jangan ditunjuk, berpendapat sendiri. Terus ada yang butuh tegang, berpendapat dari tadi yang dia kan butuh seru Bapak Ibu, kan diskusi, nanti harus hidup. Tidak hanya saya saja yang menyampaikan dari awal sampai akhir, tapi panjenengan juga berperan aktif dalam diskusi kita ini. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan tadi, pembiasaan, peningkatan rasa percaya diri melalui pembiasaan dan pembelajaran. Bagaimana rancangan waktunya? Ini sudah panjenengan lakukan, tinggal panjenengan sharing di forum diskusi ini.
Siapa ini? Mau memimpin Pak atau mau mengambil sendiri? Monggo, berikan Bu Ima, Bu Nia, sama Bu Deni. Halo, siapa? Cita-cita kita ya. Oh, Bu Nia mau ngajak kok takut Pak. Ayo Pak, angkat tangan. Monggo, oke, silakan. Terima kasih Bu Yanti. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kalau menurut saya itu membuka diri kita untuk tadi berdiskusi dengan ras Jawa, kolaborasi dengan ras Jawa, guru-guru yang lain serta kepala sekolah. Rancangannya setelah kita rancangan waktunya itu setelah kita mengerjakan KBM di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih. Saya sangat senang sekali Bapak karena rekan-rekan saya sangat aktif dan melalui forum kegiatan seperti ini yang saya tunggu-tunggu Bapak. Semua bisa berpendapat, mengekspresikan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Nia. Langkah konkret apa yang kita lakukan? Jadi kita yang pertama itu mensosialisasikan, kemudian merencanakan, membuat program, dan kita melakukan bimbingan, pembiasaan yang sudah kita laksanakan dan sudah berjalan dengan baik, tentunya melalui proses, melalui awal yang anak-anak pertama belum tahu. Setelah panjenengan memberikan tadi arahan, merencanakan, dan anak-anak melakukan berjalan sampai sekarang, itulah rancangan waktu yang sudah panjenengan lakukan secara kontinu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penyampaian awal sampai akhir tentang diskusi visi dan prakarsa program sekolah dan berbagai pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama, saya akan berikan closing statement tentang visi sekolah kita. Visi adalah peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Harapan saya, visi yang sudah kita buat hari ini tidak hanya sekedar visi, tidak hanya sekedar tulisan, tapi dengan kerjasama dari kita semua, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita yang alhamdulillah satu persatu promosi oleh Bapak ya, sudah kita pegang bersama-sama. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan dari Bapak PP, Bapak Sunaryono, dan Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Septi atas paparan diskusi, memimpin diskusi visi dan prakarsa program sekolah kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Acara yang selanjutnya yaitu refleksi oleh Bapak Suharyono SPD. Kepada Bapak Suharyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tepuk tangan untuk panjenengan semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang hormati, sudah hampir 2 jam ya itu diskusi panjang luar biasa sekali terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Saya ucapkan terima kasih sekali Ibu terkait dengan kegiatan hari ini, mulai dari awal panjenengan memberikan pemaparan, kemudian memandu terkait dengan kalimat pelumpang siswa atau seperti apa yang banyak diimpikan
Harjo gitu. Saya juga tertarik tadi terkait dengan koperasi apa Bu? Judi. Dari awal saya nampak koperasi KPI, koperasi sekolah gitu. Jadi saya sempat berharap. Oke, kalau itu kan Harjo, jadi koperasi KPI kecamatan yang namanya Kolon ya, rupanya dan ternyata adalah koperasi sekolah. Alhamdulillah ini juga masukan dari pandangan saya juga nanti yang teman-teman yang lain khususnya juga sahabat di Kawarjo agar juga menggalakkan koperasi sekolah. Dulu saya juga sebelum di amanah penawar juga di didiknya itu juga mendirikan koperasi itu. Tapi dulu belum ada namanya, tak tinggal masih namanya belum bernama gitu, hanya koperasi sekolah di salah satu kantor. Tapi kami melakukan juga beberapa bulan, 6 bulan kemudian di amanah penawar ini saat itu namanya belum dibadai, belum jeneng. Mungkin setelah itu KSR baru mungkin sudah. Ini perlu kita adakan terkait dengan kolaborasi tentunya. Kalau saya dengan Ibu Siti tadi bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Itu semua masalah pasti akan didiskusikan, memecahkan masalah pasti ada solusinya semuanya. Saya juga menggarisbawahi terkait dengan tadi ada gambar gedung SD panjenengan ada juga diksinya kalau kita melihat gedung SD kita apa yang panjenengan berikan adalah keluarga gitu berarti ada ikatan batin bahwa ini sebuah keluarga panjenengan juga ya kerjasama di keluarga, kerjasama di kedinasan, ini kedinasan menjadi sebuah keluarga, jadi kita ada ikatan batin. Anda bini maksudnya ya. Bahkan justru itu kalau kita merasa nyaman di keluarga, nyaman di sekolah, kita orang gerawiyang atau semua itu, sekolah kudu dan bagi, kudu dan kepengen tulan seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah bekerja keluarga nyaman, ini keluarga saya yang kedua gitu. Jadi ada ikatan emosional untuk kita semua. Dan juga ibarat seperti sawah gitu, sawah kita digarap, kita berkolaborasi, tidak hanya ibu pastor saja yang mengerjakan, tapi semuanya kolaborasi pada dengan orang mungkin Bu setting ajar kelas 1 sampai kelas 5 semua digarap dewi duduk, tidak seperti itu, kita kolaborasi, ada peran masing-masing. Motor ini kelas 1 juga seperti itu. Malah kelas 1 kelas 1 malah lebih berat gitu, lebih berat. Saya dulu pernah juga beberapa tahun di kelas 2 pertama itu luang, gue kita apa bisa ini tapi pelan-pelan saya sudah menjalani seperti ini anak-anak nyaman dan juga pesantren sudah menyatu ya Bapak Ibu. Kalau ada liburan merasa kangen dalam bocah-bocah. Saya dulu kayak kasih kangen biasanya biar dalam bocah-bocah. Nah, inilah sebuah kenyamanan yang perlu kita punyai Bapak Ibu. Intinya kalau kita sudah nyaman, nyaman semua apapun menjadi indah Bapak Ibu. Orang lain hanya mudah, kita sendiri yang punya kan itu bahasanya. Terkait dengan visi yang sudah panjenengan rumuskan tadi, ya, dan sudah dipun selaraske, sudah selaras ya, visi Ibu Septi selaku CGP dari visi supaya itu sudah sesuai. Bahkan tadi juga ada usulan, ada tambahan yang semula di visinya terwujudnya tadi yang unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, serta berwawasan global. Nah, setelah berjalannya waktu, setelah musyawarah dan panjenengan semua ada tambahnya kan yaitu ada terwujudnya pola didik yang unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, jujur dan mandiri, serta berwawasan global. Jujur dan mandiri ini yang diambil dari nama pasukannya tadi kan. Luar biasa sekali, saling berkaitan, benang merahnya selalu ada. Untuk mewujudkan
visi tersebut, inilah prakasa perubahan yang harus panjenengan upayakan untuk mewujudkan visi atau mimpi tadi. Dan hal yang konkretnya panjenengan sudah memberikan inisiatif, memberikan ide, dan ide atau inisiatif harus dijadikan komitmen panjenengan, tidak sekedar kita di angan-angan, tidak sekedar kita tertulis di sebuah prakasa perubahan, namun harus kita realisasikan dalam sebuah kegiatan konkret seperti itu. Kolaborasi tadi, kolaborasi memang kita itu bekerja sekuat tenaga, sehebat apapun siapapun manusianya, kita tetap punya kewajiban untuk bekerja sama, kolaborasi. Kata-kata kolaborasi itu beberapa tahun dekat ini yang baru diviralkan setelah ini. Namun kata lain dari kolaborasi adalah gotong royong, kerjasama. Sudah sejak dulu kata-kata gotong royong sudah berada dalam dasar karakter nenek moyang kita. Dulu nenek moyang kita mendirikan sebuah monumen, sebuah bangunan yang melintas sampai sekarang itu juga dengan karakter nilai kolaborasi gotong royong. Kita Bapak Ibu mendirikan masjid, masjid agung Demak juga dengan gotong royong, dia diperasa oleh 9 wali. Nenek moyang kita mendirikan candi Borobudur yang sekarang kita bisa melihat hasil kemegahan dari jeripayah budaya nenek kita sampai sekarang masih oleh hancur lebur. Dan dulu belum ada rekat semen ya Bapak Ibu. Saya ini gedung tingkat wakil Jakarta, gedung tingkat akeh di Bali juga banyak. Sekarang canggih, ada alatnya, ada bahan untuk perekanan, tapi dulu tidak ada. Orang dulu sudah berpikir bagaimana bisa mendirikan sebuah bangunan yang seperti itu. Banyak punya akal Bapak Ibu. Ada tekniknya, mulai dengan batu yang sangat berkait seperti itu, amalkan itu pun malah menjadi saling kuat seperti itu. Inilah sebuah budaya gotong royong yang kita warisi di Indonesia sudah mendarah daging. Nah, kata gotong ini juga dibuat diksi baru istilahnya kolaborasi. Bahkan juga guru penggerak yang bergerak menggerakkan dan lepas dari kolaborasi, bukan kompetisi gitu seperti kolaborasi. Saya memantau di setiap ruang kolaborasi panjenengan, saya mengucapkan luar biasa sekali. Saya memang tidak berperan di kolaborasi, cuma memantau aktivitas panjenengan di ruang. Teman-teman luar biasa sekali. Tidak ada istilah yang nyedul, semua berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya kalau ada presentasi, ada yang moderator, ada yang bertanya menjawab dan sebagainya. Inilah sebuah nilai-nilai yang perlu kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Kegiatan seperti ini saja bukan hanya sekedar ini sebuah kegiatan yang luar biasa. Ada diskusi visi, ini juga kerjasama panjenengan, jadi banyak panjenengan. Ada yang menyediakan tempat, proyektor, LCD dan sebagainya, ini juga kerjasama. Tidak semua ibu sertika bekerjasama dengan panjenengan. Inilah sebuah kolaborasi kerjasama yang perlu dan dimanapun, baik di kedinasan maupun di rumah, bahkan di masyarakat juga seperti itu. Kita memang manusia hebat, tapi di depan kita juga tetap membutuhkan orang lain. Di Bapak Ibu kita harus bergerak-gerak di dewan mobil. Ini kita membutuhkan orang lain, contoh baju. Orang mungkin ada dari benang atau dari bahan lain meminta sendiri, membuat baju sendiri, menjahit sendiri, kan tidak mungkin. Tetap ada peran teman-teman yang lain. Begitu. Kita bisa pilih karena ada yang membuat, ada yang menjahit. Sepatu juga seperti itu. Inilah kita tidak bisa dari A sampai Z kita sendiri yang melakukan, tidak. Ini tetap nilai kolaborasi dan gotong royong untuk kita gerakan. Kemudian terkait dengan upah prasarat tadi yang menggunakan kita kuliah administratif, itulah ini. Langkah kedua juga satu adalah membuka diri.
inovasi yang terbaru, misalnya masukan dari teman-teman, masukan dari bapak ibu guru, tidak serta-merta dari ibu setting harus seperti ini, tidak, diusahakan dengan bapak ibu guru yang lain. Inilah sebuah karakter membuka diri, kita menerima masukan, meminta revisi dari teman-teman, terbuka berdiskusi. Karena apa? Kalau kita masak benda sendiri itu benda gue wedi, bapak ibu, belum tentu benda gue benda. Teman-teman ya, orang egois yang seperti itu, merasa di masyarakat kewenangan orang dan di kegiatan mereka seperti itu. Inilah sebuah keegoisan kita manusia, perlu kita analisis, kita harus dilakukan hal itu. Tentunya kita bisa seperti ini juga tak lepas dari diri payah teman-teman kita yang mendukung kita. So, dari saya terima kasih sekali lagi Bu Zati, Pak sudah posisinya sampai modul 2 gitu. Tetap semangat bersama Ibu, tetap semangat, jangan patah semangat. Mengeluh boleh, manusiawi bukan mengeluh serempong, tapi tidak perlu kita lebih, tidak perlu kita ratapi, nikmati saja. Kalau nanti kalau sudah selesai mungkin tidak seperti ini lagi, kan seperti itu. Seperti saya nikmat saja. Saya hari ini kesana kesini, inilah sebuah proses saya hadapi. Kalau tidak ada program guru berat, saya mungkin tidak sempat kepada dengan itu. Tapi karena ada hikmah kaitan guru penggerak, saya kesempatan dengan teman baru lagi, teman baru lagi di SD Negeri Kecil Karangrejo. Kalau tidak berarti mungkin saya mungkin di sudut sana mungkin. Tapi alhamdulillah, ya Allah, saya sakit suatu panjenengan, saya tolong ini menambah teman, tambah berbagi, tapi baik kita saling sharing. Itu dari saya. Kemudian jaga kesehatan dulu tentunya, karena teman-teman yang lain saya motivasi jaga kesehatan terkait dengan apapun kegiatan yang perlu kita jalani. Semua kegiatan penting, semua kegiatan urgent sekali. Namun kita bisa manajemen waktu, manajemen kegiatan mana yang paling kita dahulukan. Kalau memang harus dari ini, ya itu kita jangan terlebih dahulu. Inilah tentunya dengan kita ikuti alur, insya Allah akan berkah semua. Nah, tentu itu saya terima kasih atas semuanya. Sekali lagi, bagi ada kata kami yang keras, kami mohon maaf yang seterusnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas refleksi yang Bapak sampaikan tadi. Tentunya apa yang telah Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kami sebagai bahan evaluasi ke depannya, dan mohon doanya semoga SD kami semakin ke depan semakin lebih baik lagi, dan yang bisa kami tunjukkan ke masyarakat hanya sebuah prestasi sebagai wujud hasil kerja keras kami Bapak. Dan untuk Bapak Ibu guru, harapan saya, berharap boleh di Bapak Ibu, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan tadi tidak hanya selesai di sini Bapak Ibu, selesai keluar dari ruangan ini berarti selesai. Harapan saya tidak seperti itu. Apa yang saya sampaikan tadi tidak hanya lisan, tidak hanya teori, tapi kita praktekkan dalam wujud nyata, dalam wujud kerja kita demi kemajuan lembaga kita. Sedikit Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Acara yang ke-6 atau yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan.